Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Barakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai mukmin, yaitu untuk berthalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ini memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan bahasan yang kita bahas tadi pagi subuh, yaitu mulai dari ayat 59 ke 59-60 insyaallah dalam surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'an. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datang sesudah mereka pengganti. Maka sesudah mereka datang pengganti, atau salata, mereka mengabaikan salat. Wattaba'u syahwat, dan mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan menemui atau akan mendapati kesesatan. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila salihan, dan beramal saleh. Fa ulaika, maka mereka itu yadkhulunal jannah, akan masuk surga, wala yuzlamuna syai'a, dan sedikit pun tidak akan dizalimi. Sebelum masuk ke ayat ini, tadi kita masih punya utang dalam ayat sebelumnya, yaitu dalam ayat 58 di akhir. Saya ulangi di dalam ayat 58. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'ahum wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah bernikmat atas mereka, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang naik kapal ya, beserta Nuh, dan dari turunan Ibrahim dan Israil,
dan dari orang-orang yang aku beri hidayah dan aku pilih. Idza tutla alaihim ayatul rahman, apabila ayat-ayat Zat yang Maha Pengasih itu dibacakan kepada mereka, kharru, mereka saya terjemahkan di sini pakai tunduk saja, bukan kharru itu kan ketoprak gitu apa ya, disebut tersungkur, ada air tersungkur, dia celaka ya. Gitu ya, disebut terjemahkan tersungkur, kata mau tiga celaka, tersungkur ya biasanya gitu ya. Nah, makanya saya sebut tunduk saja lah gitu ya, dengan sujud dan nangis gitu ya. Nah, yang belum kita bahas tadi adalah idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Itu proses menyatakan kharru itu langsung berdeprak bukan gitu ya, langsung berdeprak gitu. Dari Indonesia kita terjabat tersungkur mana dah cilaka biasanya gitu ya, tersungkur gitu ya, jadi berdeprak prosesnya namanya. Ya, tadi di sini bisa dijelaskan di sebelumnya. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi ya, dari keturunan Adam. Ini para nabi dari keturunan Adam. Di situ berikutnya ya, dari orang-orang yang sebut saja mengikuti Nuh, gitu ya, yang menjadi mengikuti Nuh. Kemudian wa min dzurriyyati Ibrahim, dan keturunan Ibrahim, wa Israil, dan Israil Yakub, wa mimman hadaina wa tabaina, dan orang-orang yang Allah beri hidayah dan beri Allah pilih, wa tabaina, Allah pilih. Nah, kemudian mereka itu tadi ya, orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah itu adalah kalau mereka dibacakan Al-Quran gitu ya, dibacakan ayat, bukan Quran, ayat-ayat Allah gitu ya. Kalau dulu kan bukan Quran gitu ya. Dibacakan ayat-ayat Allah, mereka langsung berdeprak sujud dan menangis gitu sih, sujud dan menangis gitu ya. Nah, di dalam hal ini yakni para nabi gitu ya. Para nabi ini adalah sekali orang-orang yang Allah beri kenikmatan gitu. Jadi mereka kalau sudah mendengar atau dibacakan ayat Allah, mereka yakhrun gitu, sujud, mereka ngedeprak dengan keadaan selalu bersujud dan menangis dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan serta rasa takut gitu ya, kekhawatiran dan ketakutan kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini sekali lagi ya, tentunya ayat-ayat Allah ini adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka gitu ya. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Nah, mereka ya, tidak hanya sebatas sujud gitu ya, tetapi mereka juga yakun, menangis gitu ya. Jadi menangis. Rasulullah SAW ya, di dalam hadisnya gitu ya, mengatakan utrul Quran, ini kawan kepada kita ya, utrul Quran wabku fa'illam tabku fatabaku gitu ya. Kata Nabi,
bacalah Al-Quran dan taklah menangis, gitu. Fa illam tabku fatabaku, kalau kalian tidak menangis maka menangislah, gitu ya. Kalau tidak menangis maka menangislah. Artinya betul-betul merasakan ada rasa takut akan azab Allah. Jadi nangis itu karena takut, khawatir, gitu ya, terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, baca Quran dan nangis. Orang mau boro-boro ya. Baca Quran ya mulu, maca ya maca, gitu ya. Nah, malah mendutan, gitu ya. Ada yang baca Quran malah mendutan, gitu ya. Malah ngantuk, gitu, bukan nangis, perut, gitu ya. Jadi teeling. Jadi teeling berarti ya itu sadar. Tidak sadar itu sadar siun ke Allah, tapi tunduk, gitu ya. Itu kita yang belum sampai kepada ke situ. Nah, tapi kata Nabi, kalau kalian tidak nangis, fatabaku, gitu ya. Jadi berusaha untuk menangis, gitu ya. Tapi bagaimana bisa menangis? Ya harus bisa memahami, gitu ya. Kita berusaha untuk memahami itu, gitu ya. Sebab bagaimana bisa nangis dengan hati, tadi mayam dan tunduk, gitu ya. Itu kita, gitu ya. Nah, kemudian dari Saleh Al-Murad qala qara'tul Qur'an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam, membaca Quran dari Rasulullah SAW pada waktu tidur. Faqala li, Rasul berkata kepadaku, ya Salih, gitu. Nah, Nabi tidur saya tapi nunggu tanten. Faqala li, ya, Nabi berkata kepadaku, ya Salih, wahai Salih, hadil Quran, ini Quran. Fa'inal, buka mana tangisnya? Lain nunggutan, gitu ya. Jadi dibaca Quran ya nunggutan. Ini kata Nabi, gitu ya. Nabi tadi Saleh ini mengatakan, ya, Saleh ini tadi mengatakan qara'tul Quran an Rasulillah fil manam, gitu ya. Faqala li ya Salih hadhil Quran fa'inal buka, gitu ya. Wahai Salih, ini adalah Al-Quran, mana tangisanmu? Kira-kira gitu. Fa'inal buka, mana tangisan? Nah, kemudian itu Rasulullah. Terus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, idza qara'tum sajdatan, ya, subhana, ya, fala ta'jilu bisujud hatta tabku. Kalau kamu membaca, ya, sajadah, gitu ya, baca sajadah subhana, kata Ibnu Abbas tadi, ya, maka jangan bersegera sujud hatta tabku, sebelum kamu menangis dulu, gitu ya. Kamu jujur sujud tapi ya, nangis dulu, ada sedih. Jadi sebelum bersedih, sebelum nangis jangan dulu, gitu. Sebelum nangis jangan dulu sujud. Fa illam tabki, ya, ainu ahadikum falyabki qalbah. Gitu. Kalau mata di antara kamu tidak menangis, gitu ya, mata salah seorang kamu tidak menangis, maka hendaklah nangis di dalam hati, hendaklah nangis hatinya, gitu ya. Jadi kalau mata tidak bisa nangis, atau hatinya, kira-kira gitu ya. Yang menangis itu hatinya, gitu ya. Nah, ini lagi-lagi sekali lagi memang di sini nampaknya perlu ada pemahaman terhadap yang dibacanya, kan gitu ya, supaya tadi betul-betul bisa masuk di hati dan kita bisa menangis, gitu. Kemudian berikutnya, ya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran nuzila bihuznin faqra'uhu bihuznin. Quran diturunkan dalam keadaan, dalam
kesedihan dari dalam maka hendaklah Quran hendaklah Anda membacanya dengan sedih juga, artinya dengan rasa takut, maksudnya gitu ya, dengan penuh ketakutan gitu. Kalau tadi sedih orang amal kita jelek, amal kita buruk, amal kita kurang kan gitu ya, amal kita ukur gitu, nah yang sedih itu di situ kan gitu ya. Jadi kita walaupun tadi rajin berjamaah kan gitu ya, walaupun kita rajin berjamaah harus kita lihat gimana ya sholat saya ini kan gitu ya. Dipikir-pikir khusyuknya di kalau mana itu di awal tapi ke akhir gitu ya. Nah di situ barangkali kita perlu sedih kan gitu ya. Itu, seperti itu gitu ya. Makanya tadi kalau ayat-ayat yang di situ ada yang turun ayat-ayat azab dan seterusnya, maka kita di situ harus betul-betul bersedih. Kemudian dari Rasulullah SAW lagi, ma'agharra warakat gitu ya. Ainun bihi bima'in illa haramallahu ala nari jasadah. Tidaklah gitu ya menangis mata seseorang dengan air mata gitu, kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu, mengharamkan jasadnya masuk neraka. Dengan kata lain, orang yang menangis tadi ya, dengan baca Al-Quran tadi dia menangis, maka baginya hanyalah haram untuk masuk neraka. Jasadnya menyentuh neraka atau disentuh neraka gitu. Nah itu jadi tidak ada yang menangis seperti gitu ya, kecuali Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh neraka atau menyentuh neraka. Jadi dalam hal ini subhanallah ya gitu ya. Orang kira hari itu kadinya gitu. Siapa tuh orang mau lebih ke perbalinya gitu ya. Nah ini hadis-hadis ya. Kemudian ada lagi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yalijun nar man baqiya min khasyatillah. Dia tidak akan masuk neraka ya. Tidak akan masuk neraka orang yang nangis karena takut oleh Allah. Nah, jadi orang yang nangis karena takut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menangis. Tidak akan masuk neraka gitu ya. Jadi kalau gitu mah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Nah, ini para ilmuwan yang tadi takut kepada Allah ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Karena dia hanya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini barangkali ya di antara tadi hadis-hadis yang terkait dengan idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiyan gitu ya. Wa bukiyan dan menangis gitu. Ya, berikutnya kita ya masuk ke ayat 59 ayat 99. Seperti kita ketahui bahwa di ayat sebelumnya tadi ya, Allah Subhanahu wa taala telah mendeskripsikan para nabi okay, dengan beberapa hal ya gitu ya. Itu adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu pertama ya Nabi Idris gitu ya. Atau ya Nabi Idris juga dengan para nabi yang lain itu disebut alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam dan seterusnya ya. Jadi ini dimulai dari 56 tadi ya. Bahkan juga ayat-ayat sebelumnya karena ini para nabi kan gitu ya. Nah, kemudian di ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala
taala menjelaskan kepada kita lawan gitu daripada yang tadi, lawannya. Ya, kita kalau tadi kan terpuji semua, nah ini sekarang sebaliknya gitu ya. Jadi kebalikannya. Ya. Nah di dalam hal ini Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun, gitu ya. Jadi setelah para nabi, tadi seperti para nabi, kemudian datang generasi berikutnya berarti kan gitu ya. Datang dia begini sebenarnya itu min auladihim itu anak-anaknya kan gitu ya. Jadi ini generasi yang berikutnya gitu ya. Nah, generasi yang berikutnya ini adalah ya adha'us sholata wattaba'us syahwat gitu ya. Mereka mengabaikan sholat, meninggalkan sholat gitu ya. Nah ini adha'us sholat ini adalah lawan ya, atau kebalikan dari kharru sujada gitu ya. Ini kebalikan dari itu. Ini mah begitu mendengar ayat-ayat Allah tadi langsung sujud gitu ya, langsung mendeplak sujud. Nah tapi ini yang generasi berikutnya selanjutnya justru sebaliknya. Mereka idha'atus shalah gitu ya. Mereka mengabaikan sholat, meninggalkan sholat, dan wattaba'us syahwat, mengikuti hawa nafsu. Nah, wattaba'us syahwat ini kebalikan dari bukian tadi, nangis gitu ya. Yang tadi kan di ayat tadi mereka sujud gitu kan. Nah, dan nangis. Tapi yang ini, yang generasi berikutnya ini bukan sujud, bukan nangis, tapi mereka mengabaikan sholat, mengabaikan sujud kan itu ya, mengabaikan sholat, ya. Kemudian juga malah tadi bukan menangis ya karena takut, justru malah mereka mengikuti hawa nafsunya, bukan menangis, bukan takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi justru sebaliknya ya, mereka bersenang-senang mengikuti hawa nafsu. Ini menunjukkan tidak ada rasa takut sama sekali oleh azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dimaksud dengan adha'us shalah tadi, mengabaikan salat itu adalah tarukuha ya. Tarukuha lakin tarkaha qad yakunu bi alla taf'al aslan wa qad yakunu bi alla taf'al fi waqtiha. Nah, mereka meninggalkan salat. Nah, yang dimaksud meninggalkan